Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun 2021 ini di semester 2 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11. Bapak harap kalian selalu tetap semangat untuk belajar jarak jauhnya. Kita masih belum bisa untuk pembelajaran muka karena kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Tapi tidak patah semangat, walaupun kita hanya bisa bertatap muka melalui layar laptop atau komputer masing-masing. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajarnya. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar biologi kelas 11 semester 2 pada tahun ajaran 2020-2021. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.7. Ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengalaman dan simulasi. Pada kompetensi dasar 3.7 ini nanti insya Allah kita akan membahas tentang seputar sistem pencernaan manusia yang meliputi ilmu gizi, terus makanan dan zat-zat makanan, air, terus zat aditif makanan, terus kebutuhan dan keseimbangan energi, menyusun makanan, menu makanan seimbang, lalu organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia, serta gangguan dan teknologi sistem pencernaan makanan. Untuk kompetensi dasar selanjutnya itu kompetensi dasar 3.8 ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Pada kompetensi dasar 3.8 ini nanti kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia, terus bahaya rokok bagi kesehatan, pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan, serta gangguan dan teknologi pada sistem pernapasan manusia. Untuk kompetensi dasar selanjutnya itu kompetensi dasar 3.9 ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Pada kompetensi dasar 3.9 ini nanti kita akan membahas mengenai sistem ekskresi, gangguan dan teknologi pada sistem ekskresi manusia. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 3.10 ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Adapun pada KD 3.10 ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia, terus sistem endokrin atau hormon pada manusia, perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin, serta sistem indera. Kompetensi dasar selanjutnya itu kompetensi dasar 3.11 ini mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Terus untuk kompetensi dasar selanjutnya yaitu 3.12 ini menganalisis hubungan antara dengan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui studi literatur
pengamatan, percobaan, dan simulasi, di mana nanti kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi pada wanita, terus gangguan, dan teknologi sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya kompetensi dasar 3.13 ini menerapkan pemahaman tentang prinsip reproduksi manusia untuk menanggulangi pertambahan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB dan peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia melalui pemberian ASI eksklusif, di mana nanti kita salah satunya akan membahas mengenai metode kontrasepsi dalam program kependudukan dan keluarga berencana atau KB. Untuk kompetensi dasar yang terakhir yaitu 3.14, ini mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imunitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. Nanti pada KD 3.14 ini kita akan membahas mengenai fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, terus faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh itu, dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Nah, itu mungkin kompetensi kompetensi dasar yang nanti kita akan bahas pada materi semester 2 ini. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit pengetahuan awal untuk kalian. Ini ada 6 soal, kalian kerjakan nanti di kertas 2 lembar atau di tik boleh, lalu kirim di e-learning. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah sistem pencernaan itu? Yang kedua, apakah sistem pernapasan itu? Yang ketiga, apakah sistem itu? Yang keempat, apakah sistem koordinasi itu? Yang kelima, apakah sistem reproduksi itu? Dan yang keenam, apakah sistem pertahanan tubuh itu? Silakan kalian cari jawabannya di buku-buku paket atau di searching di Mbah Google boleh ya. Nanti tugasnya kalian kirimkan di e-learning. Itu untuk tugas pertama pada tahun 2021 ini di semester 2. Mungkin itu saja untuk hari ini ya, Bapak cukupkan sekian. Bila ada pertanyaan atau yang kurang paham silakan boleh tanyakan di grup WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.